Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus menggelar prosesi pelantikan jabatan administrator dan camat. Kegiatan ini bertempat di ruang rapat utama Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Jumat 4 September 2020. Dalam pelantikan ini dilakukan langsung oleh Bupati Kabupaten Tanggamus Hajah Dewi Handayani dengan didampingi Sekda Kabupaten Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis, staf ahli Firman Rani, asisten bidang administrasi Johnson Vanessa, asisten bidang pemerintahan dan Kesra Fatur Rahman, asisten bidang ekonomi dan kepala BKD. Pelantikan berdasarkan dengan surat keputusan Bupati Kabupaten Tanggamus nomor 822.853/39/2020 tentang pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan administrator dan camat. Firdaus SPD, Camat Kota Agung Barat. 5. Yulinarti SE, Camat Kota Agung Timur. 6. Agustam SE, Camat Talang Padang. 7. Dr. Andes Talut, Camat Pulau Panggung. 8. Royensyah SE MN, Camat Air Naningan. 9. Mansurin Esos MIP, Camat Kelumbayan Barat. 10. Ahmad Yani Halim Esos MM, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 11. Sarif Zulkarnain SSTP MSI, Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah. 12. Wawan Haryanto SSTP MH, Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 13. Rens Depila Abdul Kadir SSTP, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah. 14. Adi Gunawan SEMM, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 15. Bambang Probo Sampurno SSTP MSI, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Keterangan nomor urut 1 sampai dengan 15 diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk eselon 3A. 16. Ruslan SPD MN, jabatan baru Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan. 17. Darsun SEMN, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Keterangan bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Sedia. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat. akan setia segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-seluruhnya. Demi Dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. tidak menyalahgunakan kewenangan Serta menghindarkan diri. Dari perbuatan tercela. SI FFD bersilakan. Dan bagi kami, khususnya saya selaku PPK, ini adalah kesempatan yang saya berikan berdasarkan serangkaian kajian yang tentunya saya putuskan, ya, masukan dari siapapun boleh, tetapi tetap pada akhirnya keputusan itu adalah keputusan daripada PPK, yaitu saya yang tentunya melihat dari rekam jejak, ya, karakter dan sebagainya. Sebaik-baiknya, menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, karena saya dan juga tim seleksi kinerja itu hanya perantara saja, ya. Tetap bagaimanapun juga ini adalah ketentuan dari Yang Maha Kuasa, dan tetap evaluasi akan kami lakukan untuk melihat sejauh mana kinerja baik secara personal maupun kemampuan untuk dapat memanage organisasi yang dipimpinnya, ya, kemudian juga bagaimana berikan pelayanan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tentu ini adalah satu hal yang sifatnya dinamis dan tidak untuk dari pemantauan kami dan juga evaluasi. Saya khususnya selaku PPK, dan kepada para calon itu hanya cukup berat, ya, karena jangan sampai nanti tidak bisa
menjalankan tugasnya dengan baik, karena kembali lagi nanti masalah gender akan dipermasalahkan ya. Dan kepada yang lainnya ini insya Allah kita akan menggelar, walaupun ini masih akan kami rapatkan lagi dengan jajaran Forkopimda, bahwa PKKON ini akan digelar di akhir tahun 2020. Ini menjawab pertanyaan daripada masyarakat, khususnya juga para calon kepala PKKON yang akan berkontestasi, yang selalu disampaikan kepada saya dan juga jajaran, kapan ini PKKON di Kabupaten Tanggamus ya, karena memang kita mengikuti arahan dari Mendagri, di mana kita tidak boleh melaksanakan atau menggelar PKKON sebelum pelaksanaan pilkada. Pilkada ini tanggal 9 Desember ya. Jadi saya sampaikan maksudnya kenapa, supaya para camat yang baru dilantik ini juga segera mempersiapkan diri ya. Kemudian juga sosialisasi dan juga menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan jajaran USPK-nya juga ya, karena di Tanggamus ini ada 220 ya PKKON yang akan menggelar PKKON-nya. Jadi cukup besar juga jumlahnya. Ya, beberapa daerah mungkin sama-sama akan menggelar PKKON juga ataupun pemilihan kepala desa, tetapi kayaknya Tanggamus ini yang cukup besar ini ya, sehingga saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Mungkin apabila memang pengabdian kita adalah pengabdian dimanapun kita diberikan kepercayaan oleh pimpinan, maka kita akan menjalankan dengan sebaik-baiknya ya. Dan sekali lagi saya tunggu hasil kinerjanya ya, dan juga mengamankan, maksud saya mendukung dan juga mengawal apa yang menjadi kebijakan pimpinan, khususnya dalam hal ini saya selaku Bupati memiliki program ya, 55 aksi itu harus dikawal dan juga harus direalisasikan, karena ini semuanya akan bisa terwujud karena kerja kolaboratif daripada kita semuanya. Dan tetap kita menjaga kondusivitas di Kabupaten Tanggamus ya, dan menjalankan program berdasarkan pelayan waktunya untuk dikedepankan ya. Jangan sampai nanti adanya penggantian dalam platform masa jabatan ini justru menurunkan kinerja dibandingkan dengan kinerja yang sebelumnya. Saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala atas limpahan ancaman di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus yang telah berjalan dengan hikmat dan lancar. Semoga acara ini Dari Kabupaten Tanggamus, Buana Informasi melaporkan.